Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Yuniari. Saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan. Peran keluarga memang sangat penting dalam pembinaan kebiasaan makan karena pada dasarnya kebiasaan makan suatu anggota keluarga akan berhubungan erat dengan peran keluarga itu sendiri. Tetapi sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok manusia menjadi satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil. Sedangkan kebiasaan makan atau pola makan itu sendiri adalah cara individu atau kelompok dalam memilih, mengkonsumsi, dan menggunakan makanan-makanan yang tersedia yang didasarkan oleh beberapa faktor pastinya, yaitu lingkungan sekitar, sosial, budaya, tempat mereka tinggal. Jurnal yang saya baca yaitu berjudul Pola Komunikasi Keluarga dalam Menentukan Konsumsi Nutrisi bagi Anggota Keluarganya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peran keluarga memang penting dalam kebiasaan makan anggota keluarganya. Sehingga peran orang tua atau peran anggota keluarga sangat menunjang dalam nutrisi atau makanan-makanan yang akan dikonsumsi. Jurnal kedua yang saya baca berjudul Program Pendidikan Gizi pada Orang Tua untuk Membangun Pola Makan Sehat Anak Usia Dini. Dalam jurnal tersebut dijelaskan selain kebiasaan makan atau rutinitas sehari-hari, pola makan anggota keluarga atau orang tua, pengetahuan juga sangat penting dalam proses kebiasaan makan yang bernutrisi. Karena jika peran orang tua kurang, pastinya akan berpengaruh terhadap pola makan anaknya. Sedangkan jika pengetahuan orang tua itu cukup, pasti akan berdampak baik pada pola makan anaknya atau anggota keluarga yang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu jurnal dengan judul Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dengan Pola Asuh Makan Terhadap Status Gizi Anak. Di dalam jurnal tersebut juga sama intinya dengan jurnal yang kedua tadi, membahas tentang pengetahuan orang tua terhadap pola asuh anak agar anaknya bisa mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan juga sehat pastinya. Dalam jurnal yang saya baca tadi, ketiga jurnal itu sama-sama membahas tentang peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan atau pola makan anggota keluarganya. Di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan peran orang tua dalam pembinaan atau pola makan anaknya yang baik dan benar pastinya. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kebiasaan anggota keluarga dalam mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau bergizi sangat erat kaitannya dengan lingkungan atau kebiasaan anggota keluarga yang lain atau lingkungan keluarga tersebut. Karena juga pada dasarnya anak-anak atau anak kecil dalam usia dini akan lebih mudah meniru kebiasaan orang tua atau anggota keluarga lain dalam mengkonsumsi atau pola makan setiap harinya. Hal itu dinamakan dengan classical conditioning atau behavioral learning, yaitu suatu teori belajar yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan dan dari mengamati perilaku orang lain. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dilihat bahwa memang peran keluarga itu sangat penting dan berhubungan erat untuk pola makan atau kebiasaan makan kita. Selain dari kebiasaan makan, peran keluarga ada juga yaitu pengetahuan keluarga itu sendiri atau pengetahuan orang tua terhadap makanan apa yang harusnya dikonsumsi dan makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi kedua unsur itu sangat penting untuk semakin memperkuat peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan. Pola makan anak sangat tergantung dari peran orang tuanya karena orang tua memiliki peran dalam menyiapkan makanan dan juga memotivasi anak
agar anak itu suka sayur atau anak itu makan makanan yang bergizi. Karena seorang anak akan mulai mengikuti kebiasaan orang tuanya atau kebiasaan anggota keluarganya atau rutinitas anggota keluarganya yang terbentuk dalam keluarganya sendiri, karena memang keluarga adalah lingkungan terkecil, sehingga berhubungan erat dengan pola makan atau kebiasaan makan anak tersebut atau anggota keluarga yang lain. Karena pada dasarnya di dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan contohnya, jadi saya akan memberikan contoh dari lingkungan sekitar saya, yaitu contoh diri saya sendiri. Karena pada dasarnya orang tua saya memang telah membiasakan saya untuk mengkonsumsi atau suka dengan makanan yang berhubungan dengan sayur, karena kebanyakan anak zaman sekarang itu kan susah tuh makan sayur, karena memang pada dasarnya dari kecil tidak dibiasakan. Karena saya memang dibiasakan makan sayur dari kecil, entah itu sayur asem, sayur bayam, sayur sup atau apapun itu, sehingga saya sampai dewasa pun suka makan sayur dan tidak ada masalah untuk makan sayur. Sedangkan beda lagi cara penyampaian orang tua adik sepupu saya. Memang adik sepupu saya tidak suka makan sayur karena dia dari kecil atau sejak dini tidak diajarkan makan sayur, atau mungkin jarang untuk diberikan kebiasaan untuk mengkonsumsi sayur, sehingga dia lebih cenderung suka makan makanan yang tidak terdapat sayur-sayurnya seperti ayam yang diolah menjadi ayam pedas manis atau ayam kecap, terus frozen food kayak tempura, ikan, terus junk food dan lainnya. Kalau semuanya dia makan sayur pun itu cuma diambil kuahnya, tidak diambil sayurnya. Pernah suatu pas liburan dia ke rumah untuk liburan, di sana karena kebiasaan ibu saya selalu masak sayur, karena memang pada dasarnya semua anggota suka makan sayur. Adik saya ini tidak mau makan karena dia tidak cocok atau tidak sesuai makanannya, karena dia memang tidak suka makan sayur. Jadi ibu saya harus masak dua mungkin sayur, terus satunya semuanya sayur bayam, terus satunya ayam kecap gitu, supaya adik saya makan. Kalau enggak pasti dia makannya sedikit, atau enggak dia makan nasi pakai kuah dan enggak ngambil sayur sama sekali, karena pada dasarnya dia memang jarang dibiasakan untuk mengkonsumsi sayur. Dan juga lingkungan sekitarnya juga tidak mendukung hal tersebut, jadi memang hal itu berhubungan erat. Dari dua contoh yang telah saya sampaikan tersebut kan memang dapat dilihat bahwa peran keluarga atau peran orang tua atau peran lingkungannya itu sangat berhubungan erat tentang kebiasaan makan kita atau pola makan kita. Kalau ibunya dan ayahnya atau lingkungan keluarganya membiasakan atau memberikan dia makanan ayam atau makan selain sayur atau jarang makan sayur, pasti dianya akan jarang atau susah makan sayur. Tapi jika orang tuanya memaksakan walaupun dia tidak suka tapi dibiasakan, pasti dia akan berusaha untuk mengikuti kebiasaannya atau rutinitas setiap harinya, dan pasti akan lebih suka makan sayur. Jadi hal itu berhubungan erat dengan peran keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.